Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan hari ini. Kemudian salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di hari akhir kelak nanti kita termasuk hambanya yang mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman mahasiswa, saya kembali menyapa teman-teman semuanya dalam mata kuliah Bahasa Inggris. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang tenses. Mungkin ustadz-ustadzah semuanya, tenses bukanlah suatu istilah dalam bahasa Inggris yang asing didengar. Dari zaman sekolah kita sudah mendengar kata tenses. Saya hanya mengingatkan kembali, siapa tahu terlupa, karena hari ini kita temanya adalah grammar learning ya. Sebelumnya saya sudah berikan tugas tentang bagaimana meningkatkan skill dalam hal listening. Nah, hari ini kita akan belajar tentang grammar. Baik, ustadz-ustadzah semuanya, tenses dalam bahasa Inggris itu ada jumlahnya 16. Ya. Nah, selain itu yang perlu kita pahami tentang tenses adalah yang pertama simple, kata simple, kemudian kata past, kata continuous, kata future, dan kata perfect. Nah, ada 16 tenses. Mudah-mudahan dengan belajar dengan saya, ustadz-ustadzah semuanya bisa mengerjakan atau mengubah kalimat menjadi 16 tenses dalam waktu 5 menit. Nanti saya kasih tipsnya. Nah, ada 4 kata kunci tenses yang mungkin 4 kata ini bisa memudahkan kita untuk menghafal yang 16. Nah, yang diantaranya adalah simple present tense, kemudian simple continuous tense, simple perfect tense, dan simple perfect continuous tense. Nah, selain simple present tense, ada past, ada bentuk kalimat past dalam tenses, yaitu simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Lalu ada future, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, dan future perfect continuous tense. Lalu yang terakhir, selain itu kita juga pahami tentang past future tense, past future continuous tense, past future perfect tense, dan past future perfect continuous tense. Jadi ustadz-ustadzah, kalau kita amati secara seksama ya, tenses yang 16 ini ada kata yang berulang di sana. Kata berulang ada continuous tense, kemudian ada perfect tense, ya, ada kata-kata yang berulang di sana. Oke, kita lanjutkan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya juga sudah jelaskan tentang pola kalimat. Ada kalimat sederhana, ada kalimat komplit ya. Nah, pola kalimat itu ada subjek, ada verbnya, dan ada komplementnya. Apakah komplementnya ini dalam bentuk objek atau dalam bentuk kata keterangan? Kemudian verb ya, subjek itu tentu sudah saya jelaskan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Subjek itu adalah pelakunya, sedangkan verb itu adalah kata kerjanya. Mungkin dalam bahasa Indonesia juga kita sering dengar, sama dengan predikat ya. Nah, dalam bahasa Inggris ada 3 bentuk verb. Yang pertama verb 1, yang kedua verb 2, dan yang ketiga adalah verb 3. Verb 2 dan verb 3 ini ada maksudnya verb ya, ada yang regular dan ada irregular verb. Ada verb yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Dalam hal ini ketika verb 1 diubah ke verb 2 atau ke verb 3, berubah bisa regular, bisa irregular. Itu maksudnya antara verb 2 dan verb 3-nya. Nah,
dalam tenses ini kita harus pahami ya. Apakah suatu verb itu tergolong regular atau irregular verb? Kita harus paham. Bagaimana kita mengetahui regular atau irregular verbnya? Tentu hal ini sulit untuk dihafal secara semuanya. Jadi untuk memudahkan kita, Ustadz Ustazah bisa melihat kamus. Atau mungkin yang sudah mempelajari verb to dan verb 3 ini sejak sekolah, mungkin ada beberapa kata yang kita masih ingat, mana irregular dan mana regular. Misalnya saja seperti drink, minum ya. Drink itu irregular verb. Artinya verb to dan verb 3-nya itu berubah atau tidak sama atau tidak penambahan ed ya. Drink, drank, drunk, minum. Sedangkan yang regular misalnya saja work, bekerja. Work, work, work. Tambah ada penambahan ed. Biasanya regular verb itu ada penambahan ed di paling akhir kata kerjanya. Nah, ketika memahami tenses kita harus paham verb 1, verb 2, dan verb 3. Karena ada beberapa tenses yang kata kunci tensesnya itu disandingkan dengan verb 2, verb 3, satu lagi verb ing atau present participle. Biasa disebut juga seperti itu. Oke. Nah, ini kata kuncinya. Ya, simple present tense itu biasanya hanya terdiri dari subjek dan verb 1 dan komplementnya. Sedangkan untuk memahami simple past tense, ini hanya subjek dan verb to saja. Jadi yang sederhana di tenses ini adalah simple present tense dan simple past tense. Ya. Nah, kemudian continuous yang harus diingat adalah is MR. Atau dalam bentuk past-nya adalah was, were. Ingat, dalam tenses itu ada simple, present, ada past. Ada bentuk present atau sekarang, ada bentuk past yang sudah lampau. Jadi ketika ada kata continuous di tenses tersebut, maka kita menambahkan is MR apabila bentuknya present dan was, were apabila bentuknya past. Dan apabila ada is MR atau was, were atau kata continuous ya, pasti verb ing sandingannya. Setelah is MR atau was, were, verb ing tentunya. Nah, kemudian perfect. Ketika ada kata perfect dalam tensesnya, maka kita menambahkan have atau has dalam bentuk present. Kemudian dalam bentuk pastnya had. Namun setelah have, has atau had, bukan verb 1, bukan verb 2, atau bahkan verb ing, tetapi verb 3. Have, has, temannya pasti verb 3. Ya, temannya pasti verb 3. Kemudian future, kalau ada kata future dari tensesnya itu, kita menambahkan kata will atau shall, atau bentuk pastnya would atau should. Ingat, will atau shall bentuk present, would atau should bentuk past. Dan selalu disandingkan dengan verb 1. Bukan verb 2, bukan verb 3, bukan verb ing juga. Oke. Continuous, perfect, future. Nah, sekarang future continuous. Ingat tadi, setelah will atau shall itu verb 1, berarti be. Future selalu disandingkan dengan ketika future pasti ada kata will atau shall, dan ketika dia bersanding dengan continuous berarti dia bersanding dengan be. Lalu setelah be continuous ya, setelah be dia harus verb ing. Oke, kemudian future perfect continuous tense lebih lengkap lagi. Kalau ada kata future ada will, shall atau would, should. Kemudian kata perfect ada have, has, tapi tidak ada had ya. Kemudian setelah have, has tentunya verb 3. Kata be, verb 3-nya itu adalah been. Lalu been, setelah been, have, has, been ini maksudnya kata kerja ketiga atau bentuk ketiga verb 3 dari is MR. Maka setelah is MR tadi apa? Verb ing. Nah, jadi have, has, been, and verb ing. Oke.
Kita masuk kepada contoh, example. Saya kasih contoh yang sederhana, hanya subjek, verb, dan komplementnya dalam bentuk objek. Ini adalah contoh yang sangat sederhana. Semoga ustaz-ustazah semuanya bisa paham ya. I read a book, artinya saya membaca buku. Nah, simple present, ini simple present tense. Pola kalimat simple present tense. Simple present tense ini adalah kalimat yang menunjukkan kebiasaan atau fakta atau keadaan yang terjadi pada saat ini. Ini biasa ya, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menggunakan bahasa Inggris dalam praktek sehari-hari, kita biasa menggunakan simple present tense. I read a book, I read a newspaper, I work at hospital, atau sejenisnya. Yang penting simple-simple ya yang kita kerjakan. I sleep in my bedroom. Oke. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua. Bentuk tenses yang kedua. Contohnya, I'm reading a book. Ini bentuk simple continuous tense. Simple continuous tense. Simple present continuous tense ya. Present continuous tense ini membicarakan aksi yang sedang berlangsung. Yang paling utama dari tenses ini adanya durasi waktu untuk kata kerjanya. Jadi ketika kita mengatakan dalam bahasa Inggris saya sedang belajar, saya sedang membaca, saya sedang menulis, saya sedang mengajar, maka kita menggunakan present continuous tense. I'm reading a book, I'm teaching, I'm watching a video, I'm watching YouTube. Ya, kemudian pola kalimat yang ketiga, contohnya adalah I have read a book. Ini bentuk kata simple, bentuk tenses simple, bentuk tenses perfect, present perfect tense ya. I have read a book. Yang di boldnya itu adalah kode untuk menyatakan dia itu perfect atau continuous atau future ya. I have read a book. Ingat setelah kata have itu verb 3. Verb 3 dari read book itu read. Ya, kata kerja ketiga dari read itu adalah read. I have read a book. Nah, ini bentuk present perfect tense. Kapan kita gunakan kalimat ini? Ya, pada saat kita pada kalimat ini biasa digunakan untuk menunjukkan suatu aksi atau kejadian yang sudah selesai. Kita udah selesai mengerjakan sesuatu, maka kita bisa menggunakan tenses ini. I have read a book, berarti saya sudah selesai baca buku. I have drunk a bottle of water. Ya, saya sudah minum sebotol air. Oke. Kemudian contoh kalimat perfect, present perfect continuous tense. I have been reading a book. Nah, kalimat ini digunakan untuk menunjukkan aksi yang dimulai pada masa lampau dan terus berlanjut sampai saat ini. Kita sudah memulainya dan masih berlanjut. Nah, ini I have been reading a book. Berarti saya sudah baca buku dari tadi dan sekarang masih baca buku. I have been reading a book. Nah, itu dia. Kemudian contoh yang kelima ini adalah simple past tense. I read a book. Nah, ini juga digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian di masa lampau. Ya, berarti sudah terjadi. I read a book. Saya sudah baca buku. I cook a pan of pizza. Saya sudah masak sepanci atau sepan pizza ya. Seloyang pizza. I ate a slice of bread. Saya sudah makan sehelai roti. Oke, kemudian contoh yang keenam adalah I was reading a book yesterday. Ini bentuk dari past continuous tense. Past was, continuousnya reading. I was reading a book yesterday. Nah, biasanya ini ditambahkan dengan komplement waktu ya, menyatakan lampau. Nah, kalimat ini menunjukkan suatu kejadian yang sedang terjadi pada masa lampau. Biasanya ada dua kerjaan terjadi di masa lampau dan kejadian yang diinterupsi tersebut yang menggunakan tenses ini. Misalnya saya
I was reading a book yesterday. I was reading a book when my friend called me, misalnya. Jadi ada dua kejadian secara bersamaan. Dan di masa lampau ya. I was reading a book when my friend called me. Oke, kemudian contoh berikutnya ini ada kesalahan pengetikan ya. Harusnya I had read a book. Ini bentuk past perfect tense. Kapan kalimat ini kita gunakan? Kalimat ini atau tenses ini menunjukkan kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau ya, dan lebih menekankan pada hasil daripada durasinya. I had read a book. Past perfect tense. Dan contoh kalimat berikutnya adalah past perfect continuous tense yang menunjukkan aksi yang terjadi di masa lampau dan sudah selesai pada waktu tertentu di masa lalu juga. Jadi dua-dua kegiatannya itu sudah terjadi pada masa lampau ya, sudah selesai pada waktu masa lampau juga. I had been reading a book for the last 2 hours. Berarti saya sudah baca buku sejak 2 jam yang lalu. I had been reading a book for the last 2 hours. Kemudian contoh berikutnya ini adalah bentuk simple future tense, di mana tenses ini menunjukkan aksi atau suatu keadaan di masa depan yang akan datang. I will read a book tomorrow. Nah, ini kan akan datang nih, berarti kata keterangannya harus menunjukkan yang akan datang. Apakah itu next year, next month, next week. I will read a book tomorrow. Ini contohnya ya. Saya akan membaca buku besok. Misalnya I will go to Paris next year, boleh. Intinya ada kata penunjuk, akannya itu, waktunya itu kapan. Nah, ini tidak boleh menggunakan I will read a book yesterday, karena yesterday itu masa lampau. Kemudian I will be reading a book. Ini contoh kalimat future continuous tense yang menunjukkan suatu keadaan yang akan terjadi di suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Keadaan yang akan terjadi di suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. I will be reading a book. Jadi, di kerjaannya itu terjadi di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang. Kemudian contoh berikutnya future perfect tense ya, menunjukkan aksi yang akan berakhir di masa depan. I will have read a book tomorrow. Will have read a book tomorrow. Kemudian contoh berikutnya future perfect continuous tense. Ini menunjukkan aksi yang akan terus terjadi di masa depan. Ini akan terus terjadi di masa depan. Contohnya, I will have been reading a book for 3 hours. Jadi akan berlanjut selama 3 jam ke depan saya baca bukunya. Seperti itu. Kemudian past future tense. Contoh berikutnya ya, menunjukkan aksi yang seharusnya dilakukan di masa lalu, namun gagal. Tapi gagal gitu ya. Nah, contohnya, I would read a book if I was not busy. Jadi saya akan baca buku jika saya tidak sibuk. Harusnya dilakukan, ya kan? Tapi gagal. Nah, I would read a book if I was not busy. Seandainya itu aku udah baca buku kalau aku nggak sibuk. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian contoh berikutnya past future continuous tense. Digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang dilakukan di masa lampau dan akan berlangsung hingga waktu tertentu di masa lampau juga. Nah, ini contohnya. I would be reading a book if you had not disturbed me yesterday. Kemudian contoh berikutnya past future perfect tense digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan sudah dilakukan di masa lampau namun ternyata tidak dilakukan ya. Seharusnya kita melakukannya tetapi di masa lampau kita harusnya melakukannya di masa lampau tapi ternyata tidak dilakukan ya. Misalnya I would have read a book if I had enough time. I would have read a book if I had
enough time. Seandainya itu aku baca buku, seandainya saya baca buku jika saya punya banyak waktu. Jadi di masa lampau yang tidak terjadi. Oke, yang terakhir adalah past future perfect continuous tense. Nah, ini contohnya. I would have been reading a book for 2 hours, but she had disturbed me. Sorry, ini juga ada salah pengetikan ya. But she had disturbed me. Disturbed-nya terulang 2 kali. Oke, nah past future perfect continuous tense ini menunjukkan aksi yang akan sudah dan masih sedang dilakukan di masa lampau, namun sebenarnya tidak terjadi. Ya, jadi I would have been reading a book for 2 hours, but she had disturbed me. Harusnya saya sudah baca buku ya selama 2 jam, tetapi dia mengganggu saya dan ini sudah berlalu ya kejadiannya. Nah, itu saja Ustadz semuanya. Penjelasan tentang tenses hari ini. Tenses yang 16, kuncinya adalah pahami jika dia bentuknya continuous, future, kemudian future perfect continuous. Jadi yang paling penting itu future, kita harus paham future itu kodenya apa, perfect itu kodenya apa atau kata kuncinya apa, continuous itu kata kuncinya apa. Kalau simple present tense, simple past tense itu gampang ya, insya Allah itu hanya verb 1 kalau simple present tense. Kalau verb 2 berarti dia simple past tense. Kalau continuous berarti ada is MR, kemudian ada verb ing. Is MR itu bentuk presentnya, was were-nya dalam bentuk past. Lalu perfect juga have has, ada had, itu kalau bentuk past. Kemudian future, shall will dalam bentuk present, should would dalam bentuk past. Ya, ketika di future digabung dengan perfect, lalu future perfect digabung lagi dengan continuous, nah itu juga harus dipahami kodenya atau kata sandinya atau kuncinya. Oke, Ustaz semuanya, terima kasih telah mendengarkan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan kuliah kita berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.